Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustadz dan keluarga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz. Kami memiliki saudara yang sudah berusia 81 tahun dengan kondisi ingatan yang masih normal alias tidak pikun. Beliau meminta kami untuk menanyakan kepada Ustadz perihal akhir-akhir ini beliau bisa melihat dan mendengar sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yaitu jin. Didatangi dan berkomunikasi dengan sahabat dan saudaranya yang sudah meninggal. Pada datang saudara-saudara yang sudah meninggal. Kadang ketika sholat beliau melihat ular di tempat sujud. Beliau merasa terganggu dengan kondisi ini. Beliau khawatir bisa membelokkan keimanan. Yang menjadi pertanyaan dan kekhawatiran beliau adalah bahwa ini adalah halusinasi atau gangguan jin atau setan yang menyesatkan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, ada orang yang tidak pikun, ya, tapi mengalami apa yang dialami oleh saudara Anda itu. Kalau menurut saya ini bagusnya konsul ke dokter jiwa, ya gitu. Ah Pak Am, apa gelo? Enggak. Otak itu punya kapasitas, teman-teman sekalian. Otak itu punya kapasitas, ya. Nah, ada yang tidak pikun, tapi jadi ada halusinasi. Nah, itu kan berarti sebenarnya di otaknya ada masalah, gitu. Karena walau bagaimanapun, yang ada dalam diri kita itu akan mengalami penurunan. Metabolisme mengalami penurunan. Ya, daya ingat mengalami penurunan. Kualitas gigi, coba sebutkan ke saya, apa sih yang tidak mengalami penurunan? Kulit mengalami penurunan. Semua yang ada pada diri kita itu sunnatullahnya mengalami penurunan. Nah, salah satunya adalah otak. Jadi kalau orang udah berusia tapi kemudian sering didatangi oleh orang-orang yang sudah wafat, kemudian lihat binatang-binatang yang aneh-aneh gitu. Nah, itu sebenarnya di otaknya ada masalah, ya. Saya yakin dokter jiwa itu bisa memberikan solusi profesional. Nah, kalau ini sudah bukan ke psikolog gitu loh. Karena kan faktor usia ya gitu. Nah, boleh jadi nanti diberi obat. Nah, konsul saja. Konsul ke dokter jiwa, ke psikiater. Nah, sebab saya yakin Bapak ini orang yang imannya bagus. Buktinya sok sholat, suka ngaji kan gitu. Jadi bukan karena lemah iman dan bukan karena setan datang terus, bukan. Ya karena di otaknya ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Karena walau bagaimanapun sekali lagi apa yang ada pada diri kita itu mengalami penurunan kualitas, ya. Mirip mobil lah, ya. Semahal-mahalnya mobil yang Anda punya, kalau sudah 20 tahun mah udah banyak yang kerasa. Ya nggak sih? Mobil semahal apapun. Makanya di-maintain supaya tidak sampai rusak banget gitu. Di servis per 10.000 itu mobil. Nah, diri kita sama sebenarnya, ya, sama. Kurang lebih harus diservis, harus tangani oleh yang profesional. Jadi kalau Anda bertanya ke saya yakin ini bukan karena lemah iman, bukan karena setan mau menjerumuskan, tapi di dalam otak dia itu ada something wrong, sesuatu yang salah. Kenapa saya pede gitu jawab seperti ini? Karena memang pernah ada kejadian. Sama, umurnya sudah 80-an. Terus orang tua saya Pak Am jadi suka lihat sepertinya orang-orang yang meninggal tuh udah pada apa ya? Cenah sok ujug-ujug kayak ngomong sendiri. Wan, nah aya di dieu gitu kan, di kursi teh. Padahal anaknya bilang nggak ada siapa-siapa. Cenah almarhum si Iwan, cenah kan. Ani, cenah. Nah aya di dieu Ani. Saha abah? Si Ani cenah kan. Kalau ka dieu di halaman. Nah gitu.
nanya ke saya, Ustadz, bawa aja ke dokter jiwa. Saya bilang, ih Ustadz, memang orang tua saya gila? Bukan. Ada something wrong di otaknya. Datanglah ke dokter jiwa. Kasih obat. Sembuh. Sembuh. Dia bilang, oh pantesan Ustadz ya. Saya nanya ke beberapa Pak Ustadz tuh, malah bapak saya disuruh diruqyah. Ruqyah. Nggak ngaruh itu. Ya saya bilang nggak ada. Masalahnya bukan di iman yang lemah. Di otaknya yang bermasalah. Nah itu kudu diobati oleh profesional. Gitu ya. Oleh dokter. Nanti dicek. Jadi memang ada yang kepikun. Ada yang kehalusinasi. Ya kan gitu. Macam-macam lah. Macam-macam. Itulah. Ya. Intinya adalah ini bagian dari sunnatullah bahwa manusia itu siapapun akan mengalami penurunan kualitas, penurunan energi, semua akan mengalami penurunan. Ya, jadi kita sadar bahwa yang namanya hidup itu fana. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin. Yang ada di genggamanmu itu pasti satu saat habis. Dan ada yang ada di tangan Allah itu yang abadi. Makanya kalau kita lagi sehat, gunakan untuk kebaikan supaya abadi di sisi Allah. Kalau kita lagi kaya, berbagi, ya, zakat, infak, sedekah, wakaf, supaya kita punya tabungan di sisi Allah, gitu. Pokoknya kita semua kudu memanfaatkan masa kuat kita sebelum lemah, masa kaya kita sebelum miskin, masa muda kita sebelum tua, masa sehat kita sebelum sakit, dan masa hidup kita sebelum mati. Kenapa? Karena manusia mah fana. Pasti akan mengalami penurunan-penurunan. Ya, itu pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan kekuatan pada kita semua. Ya.